Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Heriani SPD sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Sukahurib, Kecamatan Cigedung. Saya merasa senang dengan adanya kegiatan pengimbasan atau diseminasi pada hari ini yang bertema penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya hal ini akan menambah pengetahuan baru bagi rekan-rekan CGP, khususnya guru-guru di sekolah kami. Misalnya, para pendidik bisa membuat keyakinan kelas dan menerapkan keyakinan kelas itu di kelasnya masing-masing. Yang kedua, jika terjadi pelanggaran, maka untuk mencari jalan keluarnya akan diterapkan segitiga restitusi. Harapan saya semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiawan Sumiarsyah dari SDN 2 Girijaya, Kecamatan Cikajang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Herwanto dan kawan-kawan yang telah melibatkan saya dalam kegiatan pembahasan program calon guru penggerak mengenai budaya positif di sekolah. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, ada beberapa hal yang harus saya rubah dan saya evaluasi terkait peraturan di kelas dan juga di sekolah. Terima kasih banyak. Semoga segala kegiatannya berjalan lancar, berjalan sukses, dan kami tunggu sharing-sharing ilmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari CGP Bapak Heri Herwanto dari SDN 3 Sukahurib. Mungkin langsung saja tanggapan saya dari kegiatan pengimbasan yang dilaksanakan di sekolah kami ini. Cukup banyak sekali manfaat dan pembelajarannya. Tentu saja bagi saya pribadi sebagai pendidik, banyak sekali pembelajaran yang mungkin harus saya perbaiki dalam menghadapi peserta didik di sekolah. Selain itu, dengan adanya CGP di sekolah kami ini mudah-mudahan bisa meningkatkan dan mengembangkan kualitas sekolah kami dalam segala hal. Dan untuk kedepannya, semoga saya sebagai pendidik juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Mungkin tanggapan saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Nur Fitri dari SDN 1 Baru Suda mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Herwanto, Ibu Sri Mulya Rahayu, dan Ibu Isu Amrianto. Terima kasih karena Bapak Ibu guru hebat mau berbagi ilmu kepada kami dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan konsep budaya positif. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kalian berikan bisa saya terapkan untuk diri saya sendiri ataupun untuk berbagi dengan yang lainnya. Kesuksesan tidak melulu tentang harta dan tahta, tetapi menebar cinta, kebahagiaan, dan ilmu pengetahuan yang kalian punya. Sukses terus dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini Ibu Bapak sekalian beserta kami bisa menghadiri acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita berdiskusi, Ibu Bapak sekalian, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah berkenan hadir, kemudian meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya di sekolah untuk mensupport kami. Dan terima kasih juga sampaikan kepada kepala sekolah Bapak Ibu sekalian. Baiklah Ibu Bapak, hari ini sebetulnya kami mendapatkan satu tugas dari kegiatan pendidikan kami sebagai jalur guru penggerak, yaitu untuk mendiseminasi dalam kalau misalnya istilah lainnya yaitu pengimbasan. Tapi di sini kita bertiga itu hanya untuk berdiskusi, tidak untuk memberikan skor materi, tapi untuk saling sharing apa yang sudah kita dapatkan dan beberapa pengalaman yang pasti bisa kita gali dan luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Judulnya seperti ini Bu, diseminasi pemahaman dan penerapan konsep budaya positif. Ini sebetulnya budaya positif yang nanti kita akan diskusikan. Ini sering kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Baiklah, sebelum kita lebih jauh lagi, kami akan perkenalan dulu pamitan ibunya. Dan karena di sini ada beberapa bapak ibu guru juga yang dari kecamatan lain yang ikut serta dalam mensupport kami untuk melaksanakan tugas ini. Saya salam dulu mungkin ya. Ada beberapa ibu guru yang dari kecamatan Cisurupan, ada juga dari Pak Kenjeng, ada juga dari Ibu Bulang, dan juga dari Cikajang. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi untuk hari ini. Baik Bu ya, kita kenalan dulu. Maka Ibu barangkali maka yang pada saat nanti pemerintahnya Imam Sami Sasakan Samantha mengalu. Perkenalkan mungkin ya, untuk pendidikan guru penggerak ini kami ditugaskan untuk melakukan diseminasi gitu. Jadi menularkan apa yang sudah kami pelajari kepada rekan guru lainnya gitu. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan. Di sini saya Sri Mulyana Ayu dari SD 2 Sari. Kemudian ini rekan saya hubungan sudah menerima hadiah tadi. Saya dari SDN 1 Pak Kenjeng, dan saya perkenalkan istilah adalah dari Kecamatan Pemulihan. Saya di sini berdiri sebagai calon guru penggerak, akan mengadakan aksi nyata diseminasi pemahaman dan penerapan konsep dari Garut Kabupaten Garut, angkatan ke-7 CGP-nya. Terima kasih. Ya, ini di sini udah jelas aksi nyata modul 1.4. Jadi dalam nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang mengikuti seleksi guru penggerak akan dihadapkan, akan menghadapi beberapa paket modul. Salah satunya di paket 1 itu ada modul 1.4. Jadi kita harus mengadakan diseminasi kepada guru lainnya. Oke. Sebelum kesini ya mau di SPV dulu atau ini dulu ya. Nah ini Bapak Ibu biasanya kita kalau misalnya ke sekolah susah sisa tenaga di rumah ya nggak, kalau ibu ya. Jadi ke sekolah itu udah sisa tenaga. Nah sekarang sebelum kita memulai, mari kita mencoba untuk hadir seutuhnya di ruangan ini ya Bu. Bukan hipnotis, tapi kita mencoba saja. Coba Ibu tenangkan pikiran, duduknya tegak Ibu Bapak. Coba duduknya tegak. Kemudian ulah waktu seenakan. Coba sekarang di rumah
Tenangkan sejenak semua bebannya. Kita relaxnya. Kita relax dulu ya saya ya. Kita relax dulu, kemudian tenangkan hati dan pikiran. Kalau yang misalkan Bu Abimah pernah memejamkan mata, boleh. Saya coba tenangkan dulu hati dan pikirannya. Pejamkan, tenangkan hati dan pikiran dulu sudah. Yang ini yang paling ini berdamai sejenak dengan semua beban. Berdamai sejenak dengan diri sendiri. Coba Bu, diresapi, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak dengan semua beban. Untuk hadir di ruangan ini, baik yang virtual ataupun yang ada di ruangan. Ya, coba. Biar Bu, biasa biar tenang gitu, tenang gitu. Tenang, fokus. Sekarang ini kita berada di ruangan ini bersama-sama untuk mensupport saya, Pak Heri dan Bu Isil sebagai calon guru penggerak yang mudah-mudahan bisa memajukan pendidikan, dan Bapak Ibu pun berperan sama meskipun bukan seorang guru penggerak. Mungkin kedepannya akan ada kesempatan untuk Bapak Ibu menjadi seorang guru penggerak. Beban baik di rumah ataupun di sekolah, karena kita setiap harinya mendapatkan masalah, karena hidup ini tentang masalah. Ketika masalah itu terhenti dan berhenti tidak ada masalah, berarti kita matinya. Sampai kapanpun kita akan menghadapi sebuah masalah. Nah, sekarang coba diresapi musiknya, boleh menjadikan mata, boleh tangannya disimpan dua-duanya di tengah kayak kita meditasi gitu ya. Boleh diresapi kalau misalkan nanti kan Bapak Ibu merasakan hal yang tenang, bahagia, silakan sejenak mata. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Sebelum lanjut ya, bagaimana ada yang seperti nggak mengungkapkan apa yang dirasakan gitu setelah melakukan meditasi yang tadi? Kalau fokus siapa coba? Bu Bulan, kamu silakan. Kita sedang ngobrol ya Bu. Ya, ngobrol dulu aja Pak Heri. Apa yang sudah saya rasakan ketika saya sudah bermeditasi seperti tadi? Iya. Ya. Berdamai dengan beban dan diri sendiri. Ikhlas gitu ya. Ikhlas. Kira-kira apa aja yang ada di benak Bapak Ibu? Silakan. Silakan. Pak. Apa yang Pak? Kalau nama beban, tapi kira saya baru bangun dulu. Kalau beban Berarti konsentrasi Bu Pak. tadi kan berdamai aja bukan? Iya. Tapi yang baik enggak? Ada yang dirasakan nggak? Pasti. Pas meditasi yang saya rasakan yaitu tenang luar biasa, tidak ada beban apapun, dan merasa senang. Siap. Terima kasih Bu Bulan. Berarti fokus ya. Satu lagi ada bapak-bapak. Tadi bukan itu bukan biasa. Inspirasi dengan apa ya? Alhamdulillah status tadi diseminasi maksudnya pemikiran anu hanya dina sakal gitu. Upaya modal segala rugi beban, alhamdulillah memang ada apa gitu. Tapi dalam waktu 10 menit begitu bakal aya deui. Memang alhamdulillah mau, tapi dalam waktu 10 menit pasti bakal aya deui di nomor update atau bukan apa saja. Atur nuhun, mungkin tidak semuanya ya, satu persatu saya
tanya pendapatnya. Jadi di sini Bu ada semacam gambar ya. Katalis ya gambar. Katalisnya gambar. Jika iya kami iya kita dalam iya kami disambut pautkan kita sambut pautkan dengan peribahasa kita masih harus memahami. Iya ya, ini berat sama dengan dipikul, kemudian ini ringan sama dijinjingkan. Begitu pun kita sekarang mau di sekolah, di organisasi manapun, di rumah dengan suami, dengan anak, dengan rekan kerja, ini yang harus kita lakukan. Berat sama dipikul, ringan sama dengan dijinjing. Jadi kedah sasaran hartosna kita kedah gotong royong sasaran biar semua apa yang kita mau, apa yang kita tuju bisa terlaksana dengan baik. Nah ini Bu yang terjadi saat ini. Apa coba? Dari gambar ini Ibu bisa menyimpulkan, Ibu atau Bapak bisa menyimpulkan peribahasa. Apa? Itu kan kayak membadal ibunya. Yang membadal. Dia cacing gitu ya. Dia cacing. Iyo naon kira mina. Apa? Nah, ya itu besar pasak daripada tiang cina. Naon hasil hartosna besar pasak daripada tiang. Betul sekali, banyak kebutuhan, banyak pengeluaran, tapi penghasilannya sedikit. Kita boleh tidak seperti ini? Tidak boleh ya. Kalau kita seperti ini kita tidak boleh besar pasak daripada tiang kayuna hutang. Ya, nggak boleh kalau besar daripada tiang, besar pasak daripada tiang sama dengan hutang. Makanya kita belajarlah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh memaksakan diri sendiri. Ya. Memaksakan dalam mati ya. Enggak bisa. Ini ada kalau sekarang di TikTok yang lagi rame. Tahu nggak Ibu? Emang apa sakit apa? Guru milenial, Bu. Ya guru milenial pasti harus serba inovatif, kreatif. Harus inovatif, kreatif. Dan membuat bahagia anak. Lanjutkan kalimat misalkan dari A, B, C, D, A sampai Z. Misalkan dari ada saya. Aku sangat senang hari ini. B, berkarya, berinovasi, memang itu hobi saya. Cita-cita saya mungkin hari ini ingin menjadi seorang bupati Kabupaten Garut. Siap ya? Siap Bu? Sebelum ya? Kita siap ya? Akan sedikit dulu sejenak ya, biar belajarnya bahagia. Dan fokus ini berpikir gitu Pak. Kan serba berpikir lah ya. Ini Bapak kalau di dalam proses belajar suka mulai ada speaking penghitungannya. Iya. Boleh ke depan? Enggak Bu, di sini aja, saya kelilingnya. Siap, Misha dari kita dulu atau dari kaca cicuk dulu? Maksudnya dikelilingi karena semuanya. Ya, besok. Ya, ABCD ya. Siap dari huruf A dulu ini paling bebas nih. A. Akhir kreatif. Membuat sebuah kalimat ya Bu. Contohnya aku ingin jadi orang yang sukses gitu ya. Aku
Bisa dong Pak. berbuat baiklah untuk orang yang membutuhkan. Berbuat baiklah untuk orang yang membutuhkan. Cek. Cita-citaku menjadi seorang dokter, tapi nyata jadi guru. Gak apa-apa Bu. Dari dulu cita-citaku pengen jadi, tapi ternyata yang disampaikan cuma sampai honorer sekali. Globalisasi di saat ini sangat pesat dan maju. Fasilitas sekolah itu sangat menunjang untuk fasilitas sekolah sangat menunjang pembelajaran EFG. Itu yang cantik katanya. G ya. Ya, gerakanlah hatimu untuk selalu berbuat baik. Gerakan hatimu untuk selalu berbuat baik. Harus selalu berpikir positif dalam segala hal. Positif sekali. Insya Allah kalau kita mempunyai pikiran yang positif akan jauh lebih baik dari segala hal. Terima kasih J, lanjut J ya, terus semuanya. Jika kita berbuat baik maka kita akan menghasilkan perbuatan yang hasilnya yang baik juga. Kalau berbuat jahat pasti kita jahat juga. Literasi sekarang menjadi pembelajaran yang sangat dibutuhkan. Ini udah semua ya, sampai Nah, ibu sengaja atau tidak sengaja apa yang tadi ibu ungkapkan sesuai ABCD ini itu apa yang sebetulnya ada dan ibu inginkan gitu. Jadi mencerminkan apa yang ibu inginkan gitu. Nah seperti tadi kita ingin berbuat baik, kalau misalnya kita jahat berarti diri kita itu seperti itu, sudah menyadari hal-hal yang positif vibes gitu kalau kata sekarang. Jadi namun ayam kalau ada yang cantik dibilang cantik puji tenang nama rupiah, tapi namun ayammu kilang ulah di dedetkeun hawatos. Lanjut aja. Cek apa yang pilih ibu? Cek atas apa? Cek. Sekarang kita agak sedikit serius gitu aja mengenai masa tiba ya. Ibu bapak panginten bahasa Indonesia itu susah. Kemarin bakal upload jadi tugasnya dan pemerintahan nasional. Budaya positif itu ibu ada budaya dan juga ada positif gitu ya. Nah, akar dari semua ini ternyata ada dari kata merdeka. Di sekolah kita masing-masing mungkin
kurikulum merdeka baru di kelas 1 sampai kelas 4 katanya belum ada yang full, kecuali mungkin sekolah guru putra. Ibu bapak, ketika kita merdeka ada Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Ini adalah seorang filsuf yang menjadi pemikiran-pemikirannya itu dijadikan dasar-dasar sebagai pemikiran untuk merdeka belajar di kurikulum merdeka ini. Ibu karena Ki Hajar Dewantara, beliau ada kutipannya seperti ini: merdeka itu artinya begitu, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Kita sebagai pendidik, saya di sini Bu berkali-kali membaca ini untuk memaknai apa sih makna dari kata yang dibuat oleh Hajar Dewantara ini. Tugas kita sebagai pendidik harus memberikan kemerdekaan kepada peserta didik kita. Merdeka yang seperti apa gitu ya? Ada merdeka kayak berudah kecil gitu ya. Berarti itu mungkin merdeka, tapi merdeka di sini adalah peserta didik bisa mengembangkan potensinya. Peserta didik bisa mengerjakan apa yang dia mau. Peserta didik itu misalkan sebagai contoh mudahnya misalkan, kalau zaman dulu tuh anak yang pintar itu pasti yang pintar matematika. Tapi sekarang kita harus berikan kemerdekaan buat anak. Semua anak itu istimewa, semua anak itu spesial, gitu ya. Kita sebagai pendidik itu seperti Hajar Dewantara itu memberikan kemerdekaan mereka untuk mencapai apa yang menjadi potensinya atau kelebihannya masing-masing. Jika dia ada di sini, maka tugas kita di sini, di sini ada tugas kita sebagai pendidik Ibu untuk menuntun mereka mendapatkan atau menemukan apa yang menjadi potensinya. Kalau ada yang jago gambar, maka ada yang jago nyanyi, maka olahraga, kesenian dan lain sebagainya. Tidak ada lagi prinsip untuk yang jago matematika atau itu pasti juara 1 gitu ya. Untuk sekarang mungkin tidak. Ini yang disampaikan oleh Hajar Dewantara. Bapak Ibu, inilah pembukaan yang akan kita paparkan atau sekarang itu diskusikan sebenarnya. Budaya positif inilah yang akan dibahas. 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dan universal, gitu ya. Disiplin, saya kembali lagi dengan terangnya punya dari kotak. Disiplin, ketika ada kata disiplin, apa yang ada di benak ibu sekalian, kata apa yang muncul? Saya duluan ya, habis apa ya? Kalau ada kata disiplin itu 1, kalau ada di benak saya itu adalah aturan. Kira-kira kalau di Bapak Ibu kira-kira ada yang apa tuh yang muncul ketika ada kata disiplin? Patuh, setuju Pak. Ada lagi? Tegas. Ada lagi? Mengikat mungkin ya. Terus tertulis, membuat tidak nyaman siswa gitu ya. Nah sekarang disiplin di sini disandingkan dengan kata positif, maka konotasi dan artinya akan menjadi berbeda. Di sini di guru penggerak kita dibuat untuk mengerti kata disiplin dengan disambungkan dengan positif sehingga muncul disiplin positif. Nanti Bu ya, ini mah pembukaan saja. Kemudian nilai-nilai universal tentu saja ini akan merujuk kepada profil pelajar Pancasila yang bisa Ibu lihat seperti itu. Kurang lebih profil pelajar Pancasila seperti itu. Kemudian nanti kita belajar teori motivasi, hukuman. Ini yang paling menarik Ibu yang nanti kita hari ya. Ada hukuman dan penghargaan. Terus ada restitusi. Mungkin ini agak sedikit. Saya juga baru tahu tuh ketika belajar ini ada restitusi. Kemungkinan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Terus nanti yang secara gampang satu-satu saja. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Next Bu. Oke. Ya, pertanyaan tadi Bu supaya kita konsep lainnya
ini ada sebuah paradigma. Ya, kita coba dulu deh. Yuk. Ya. Siapa yang mau jadi diri yang mau ke depan? Satu guru perempuan, satu guru laki-laki. Ayo Pak. Ayo. Ya, Yang mau ke depan lagi. Bu Jika, Bu Frit, ini saya balik ke depan dan kita. Pas dulu ya, mau dulu. Mau dikasih pertanyaan. Bulan mau. Ayo. Kasih. Bulan ke depan. Pak Kadir dari katanya bukan sama Pak Kadir. Siap. Petunjuknya ya. Ya, ke depan ya. Ya. Ya, biar seru. Agak di sini. Untuk teman-teman yang ada di Google Meet bisa menyaksikan dulu, mungkin nanti kita bisa sama-sama saling berinteraksi ketika ada kuis yang online ya. Ya. Nanti dari ada kuisnya. Ya. Oke. Apakah saat acara pada di luar? Seru. Kata-kata ada ya. Saya cek. Ya, misalkan seandainya ibu atau bapak memiliki genggaman panah, dikebelkan panah anak. Tapi misalkan ada satu barang di dalam tangan ini ada rahasia gitu. Ada sebuah rahasia dalam genggaman tangan ini. Nah, nanti tugas audiens yang lain merayu Pak Kodir secara bulan, dirayu penuh sanes supaya membuka kepala tangannya. Untuk Pak Kodir dan Bu Bulan, apakah mau membuka tangannya ataupun tidak, itu nanti kita lihat saja apakah mereka membukanya atau tidak, ataupun mempertahankannya ya. Coba sekarang bulan ke depannya. Oke. Tugas kita adalah bagaimana membuat rayuan ya atau apapun itu supaya bisa mempengaruhi bulan. Secara bulan mau membuka atau tidak ya. So, kita coba ya. Ya. Ada itu. Ya, saya mau. Ya, maka. Omat, ayo. Rayu. Supaya membuka anak-anak. Ayo. Iya. Bulan. Seperti rayu dulu Pak. Saudaranya. Biasa bermain dengan kamu. Pagi biasa enggak, mungkin dari kasihan jajan. Iya. Dengan rayuan pampat boleh ancaman, boleh rayuan. Maka, Bu, tadi yang meninggal sedih mengulas bendera kayak perang malam. Enggak usah tahu. Kamu gimana? Boleh diancam di sinsiran, so. Aku lagi tidak dirayu lagi. Mau dicanangkan amam, Bu, boleh melihat itu cincinnya? Boleh. Tapi dari tangannya dibuka dong. Oh ya nanti. Menggunakan boleh cobanya kita cincinnya boleh. Boleh, tapi setelah ini barang yang ada di tangan saya Iya, berarti memulai kekeh mempertahankan kepala tangannya nggak bisa dibuka ya. Cukup sekarang Pak Kadir, coba Pak Kadir, coba sok Pak Kadir ini sudah dibuka kemana? Cek. Ayo. Webi siap, Webi merayu, sudah merayu. Ada nama lampu. Cek.
Pun ada di lapangan ayah naonnya, punten ada pembuka ada sudah. Ayo Pak, kami buat di sana rame ya Pak. Ya Pak, sedap ya. Ada waktu itu Pak, kami dia di sana. Ya Pak, sedap ya. Ada lagi kan Bu? Ayo. Bu. Saya bulan. Ya, siap. Perjalanan kami. Bila menawi biasanya ayah mau. Nanti kapan-kapan bisa ya. Untuk sekarang tidak bisa dulu. Alasannya Alasannya dulu. belum waktunya bisa lebih tahu. Asik. Ada lagi? Ibu. Oke. Pak gitu ya. Langsung ya. Bapak kan kita ya berkenal dari lama ibaratnya. Iya, udah kenal lama. Kenapa kepercayaan kami? Ya sampai kita buka kepala tangannya. Abi ada apa sih? Kenapa seadanya? Tapi bisa ada kalau saya punya uang, katakan 1 juta, misalkan saya mau melihat benda apa yang Bapak genggam itu. Ini sebuah keyakinan tidak akan. Iya ayah pawadil bapak nama alasanana betul biasa muka pandangan. Alasan bapak nahan alih muka pandangan. Sesuatu yang menjadi sebuah keyakinan yang benar harus dipertahankan. Jangan tergoyah oleh apapun rayuan atau iming-iming apapun. Iya. Kemudian kesimpulan apa bulan yang menyebabkan ibu tidak mau membuka tangan? Karena Aku tuh yang dia cincin kan tadi masih ya pelit bukan pelit bukan apa karena harus bisa menjaga dulu apapun itu jangan dulu bukan apa ya ke sembarang orang ya meskipun itu orang terdekat ya meskipun itu orang terdekat kita harus tahu dulu apa yang akan diperlihatkan oleh kita ya belum tentu itu lebih baik ataupun itu menjadi bumerang untuk kita ya gitu. iya terima kasih. Silakan monggo dulu Pak Wadir bulan hatur nuwun dan rekan-rekan sadaya mohon pisan partisipasinya. Jadi nah tadi mengapa kita di sini mengepakkan tangan minta dirayu betul sekali apa yang menjadi keyakinan itu tidak bisa dipaksakan oleh orang lain ya. Kalau misalkan kita sudah merasa ini benar meskipun orang lain bilang itu salah tapi kalau kita yakin itu benar untuk kita pertahankan. Jadi sebetulnya siapa yang bisa mengontrol diri kita atau orang lain? Siapa? Diri sendiri. Nah, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Tapi ibu bapak, tapi begini lah. Kalau misalkan di sekolah ataupun di sebuah lingkungan, kita sudah memiliki tadi seorang budaya positif. Kita sudah berperilaku positif, tapi kita menerima reaksi dari orang lain itu negatif. Langsung hal-hal positif dalam diri kita berkurang. Pernah seperti itu? Pernah? Sering ya, sering terjadi. Kita sudah berbuat baik, belum tentu hasilnya pun kembali ke kita baik ya. Niat mengingatkan batur, tapi diterimanya salah. Sering ya. Begitupun tadi kepalan tangan makanya kan. Dengan kepalan itu kita seharusnya meskipun orang tidak kembali baik kepada kita harus tetap berbuat baik dengan kepala kita.
ibu bapak, kita merepresikan diri kita sendiri sebagai seorang guru ya. Ini Bu, biar nanti mengefektifkan waktu juga ya. Ada kata ilusi. Ada kata ilusi. Kalau pasti ketika saya bertanya ilusi yang ada di benak adalah sesuatu yang tidak terlihat gitu ya, imajinasi, fiksi gitu ya. Ini adalah sesuatu yang seperti benar, tetapi ternyata itu adalah salah. Satu contoh gitu ya, ilusi guru mengontrol murid. Pengalaman pribadi ketika gugur waktu dengan guru adalah memang saya ingin mengontrol murid gitu ya. Contohnya, kalau anak nakal, misalkan dari pasti cepet gitu ya, atau misalkan dia melakukan kesalahan pasti, mana kamu jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Maka saya itu kayak seperti memaksakan apa yang menjadi kehendak saya supaya kamu menurut. Ternyata Bu, Bapak, itu adalah sebuah ilusi yang memang belum tepat. Maka di sini mudah-mudahan kita bisa sama-sama merefleksikan diri kita dan merubah apa yang seperti benar tetapi ternyata itu kurang tepat. Salah satunya itu. Kemudian lanjut, kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah. Ini tuh seperti bahasanya itu halus. Misalkan begini, kalau kamu tidak belajar, nah ya itu nanti kamu akan jadi apa? Orang tua kamu akan malu kalau punya anak seperti kamu. Itu seolah-olah kata-katanya tuh baik, lembut gitu ya. Padahal di sana itu ada kata-kata yang bisa membuat secara psikologis anak itu merasa down, jatuh. Aduh iya ya, saya mah begini anaknya. Maka akan tersimpan di otaknya itu saya adalah anak yang gagal. Nah itu mungkin ini apa cerminan untuk diri saya sendiri adalah bahwa saya pernah melakukan hal itu, maka saya ingin memperbaiki hal tersebut. Kemudian ini juga Bu ada juga ya, yang mana yang lebih menarik mungkin ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki pihak untuk memaksa. Ya pasti kalau di sekolah gurulah yang menjadi orang dewasa yang ingin memaksa anak harus bisa ini, harus bisa itu. Tetapi kapasitas anak dia tidak di sana. Tapi pemaksaan itu gitu ya. Misalkan kita menerapkan matematika, kita berharap memaksa semua kelas itu harus bisa. Kalian harus bisa mencapai PKM. Kalau tidak berarti kalian tidak bisa misalkan. Ternyata di guru penggerak itu kita bisa digodok mungkinnya untuk mendalami bahwa hal-hal ilusi ini mulai kita tinggalkan dan buatlah sesuatu menjadi lebih positif lagi. Next. Nah ini Bu ya, ada juga stimulus respon dan juga teori kontrol. Kalau stimulus respon itu sama seperti yang tadi ya, masuk ke dalam ilusi. Dan yang kita inginkan adalah teori kontrol atau memberikan sebuah pilihan. Satu aja contohnya ya Bu ya, misalkan yang stimulus respon itu adanya stimulus langsung direspon, begitu ya, secara cepat. Satu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seringkali kita ingin orang seperti kita, ingin orang melakukan apa yang kita mau ya. Rata-rata orang seperti itu termasuk saya. Tapi itu stimulus respon. Kalau ke teori kontrol, yang seharusnya kita lakukan, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau misalkan orang lain tidak bisa seperti kita, tapi mencobalah apa yang mereka lakukan itu masuk ke dalam diri kita. Mencoba begitu pun dengan anaknya. Ketika kita menerapkan, nggak masuk ke anak. Kalau jadi saya punya prinsip seperti ini. Jika anak tidak bisa belajar dengan cara saya mengajar, maka saya harus mengajar dengan cara anak belajar. Gitu. Tadi kembali apa yang disampaikan Pak Heri bahwa anak ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, ada pula anak yang hobinya bernyanyi. Gitu. Jadi kalau misalnya
kita belajar teori dari buku terus gitu kan, anak jenuh. Kalau misalkan dengan teori kontrol ini berarti kita harus tahu kita tidak bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita, tapi ada kalanya kita masuk ke dunia orang lain, gitu, dunia anak gitu. Ya, next satu aja ya penjelasannya. Jadi ibu tentang stimulus respon dan memberi kontrol. Tadi balik lagi, jadi yang memiliki kontrol itu siapa sesuai genggaman tangan tadi? Apakah orang lain atau kita? Kalau misalkan kita yang memiliki kontrol, berarti kita bisa menempatkan diri ke orang lain. Tidak segala sesuatunya harus sesuai keinginan kita. Kalau misalkan segala sesuatu sesuai keinginan kita, maka kita akan menjadi penguasa dunia. Hoyong si A, si itu, nanti bakal jadi penguasa dunia. Hanya jadi langsung ke dunia anak dengan ini teori kontrol dan pilihan. Kita memilih masuk ke dunia orang lain. Lanjut aja. Oke. Selanjutnya tadi Pak Heri sudah membahas tentang kedisiplinannya, disiplin positif. Di sini disiplin tadi itu apa Bu, peraturannya atau tegas gitu disiplin. Disiplin positif berasal dari kata Latin, ini yang artinya belajar. Maka asal dari kata itu berorientasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Mungkin di sini pemahaman disiplin positif itu mungkin ibu ada yang tahu nggak pernah implementasinya di sekolah kita ya? Bu Sri, Mungkin yang ada di benak ibu bapak disiplin itu apa? Coba. udah tadi peraturan Peraturan ya? peraturan. Sesungguhnya Bu Isya disiplin itu jadi bukan tentang peraturan. Disiplin itu adanya di dalam diri kita. Belajar terus belajar menjadi lebih baik. Aturan kadang orang-orang berpikir aturan dibuat untuk dilanggar ya. Kalau misalnya orang-orang yang nakal, aturan dibuat untuk dilanggar. Ketika kita mendengar aturan, kesanaannya apa? Kalau kita melanggar aturan, kesananya kita akan mendapat hukuman gitu kan ya. Aturan pasti hukuman. Kalau disiplin itu yang ada di dalam diri kita. Seperti halnya Menerapkan karakter baik gitu ya kepada anak. Jadi anak itu tidak tertekan, tidak harus dia doang gitu Bu. Jadi kalau disiplin mereka artinya dengan hukuman. Udah itu aja. Jadi disiplinnya bukan sebuah aturan. Jadi disiplin adanya dalam diri kita. Kalau misalnya kita sudah terbiasa ke sekolah jam 6:30, meskipun di sekolah itu datang 7:30, kita akan tetap datang sesuai dengan disiplin positif yang ada dalam diri. Jadi lebih ke karakter dan kebiasaan. Karakter. Jadi kepengaruhan kebatur gitu. Jadi karena juga mantangan tadi kepengaruhan kebatur. Ini sampai. Dia sebenarnya tadi sudah disiplin positif, betul ya Bu. Sebetulnya tujuan dari disiplin positif itu adalah bagaimana kita memunculkan hal seperti faktor dari internal siswa supaya itu menyadari misalkan kalau membuang sampah itu memang salah, bukannya begini kan dari kita begini. Kalau misalkan dari eksternal tuh begini, yang sekarang tuh kebanyakan pasti dari eksternal. Buang misalkan dari sampah ya, buang sampahnya ke tong sampah itu eksternal, ya kan? Itu sering saya lakukan. Tapi sedikit demi sedikit mari kita tanamkan ke anak itu untuk bagaimana mendisiplinkan supaya muncul intrinsik mereka kalau dia sampah itu langsung keluar, oh itu sampah kecil, maka disiplin positif mereka sudah tumbuh. Itu yang diharapkan adalah seperti itu. Anak itu memiliki kesadaran sendiri, muncul secara intrinsik sehingga sadarnya itu tidak langsung gitu ya. Itu yang diharapkan mungkin. Setelah disiplin itu dalam segala hal, misalnya kita mengharapkan luar biasa ya anak kita itu memiliki disiplin dalam segala hal. Maka yang kita inginkan adalah kebajikan universal. Kalau di kurikulum merdeka itu yaitu profil pelajaran Pancasila yang mulai dari dan bertakwa dan sampai ke kenalan kritis. Itu yang diinginkan dari disiplin positif tersebut. Nah, Ibu, jadi teori motivasi sudah tadi saya sampaikan, ada teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Begitu, ada yang dari luar dan ada yang dari dalam.
sebagai guru sebetulnya selalu termotivasi secara esensi kebanyakannya, karena kita terpengaruh karena kata orang atau apa gitu. Cuman ya kalau sekarang mari kita sama-sama beda memunculkan itu secara dari dalam diri kita. Intinya seperti itu. Oke, ini pun cukup menarik yang ini ya. Nanti bisa dilengkapi sama teman saya juga. Dihubung oleh, ini kita sekarang bicara tentang tadi disiplin. Kalau anak tidak disiplin maka muncullah sebuah kata hukum. Kalau kamu misalkan membawa sampah sembarangan maka hukumannya itu. Kalau kamu misalkan mengotori ini hukumannya adalah usia pesek misalkan, lari 3 keliling, ini namanya hukuman. Itu kan terlihat jelas kalau hukumannya itu bisa dengan berbentuk kata-kata verbal atau non-verbal. Tetapi ini sekarang ada kalimat seperti ini, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini cukup menarik sebetulnya. Iya. Nanti Bu Sri bisa menambahkan. Dihukum untuk penghargaan itu seperti ini Bu. Misalkan siapa yang juara 1, misalnya dapat buku gitu ya, dapat buku misalnya. Itu kan sudah budaya dari dulu. Tapi pertanyaannya apakah boleh atau tidak? Pertanyaannya boleh atau tidak, mungkin begitu ya. Kira-kira boleh atau tidak? Ngasih hadiah ke anak boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kira-kira. Kalau ibu sama bapak boleh nggak? Boleh nggak? Memberikan penghargaan? Boleh. Tergantung. Oke. Ada yang tidak? Tidak ada. Ada yang tidak setuju anak diberi hadiah. Nah, betul. Bisa. Sah-sah saja. Oke. Sah-sah saja diberikan penghargaan gitu ya. Nah, kalau ini saja saya kutip dulu ya dari dihukum oleh penghargaan. Contohnya kayak gini Pak, misalkan kita memberikan sebuah hadiah tanpa ada penguatan ke anak tersebut. Contoh misalkan ke anak itu, kamu dapat hadiah karena hasil kerja keras kamu. Terus misalkan di kelas itu ya, yang tidak dapat hadiah, nanti kalian bisa coba belajar lebih keras lagi. Ada penguatan secara psikologis untuk memunculkan motivasi dan juga untuk merendahkan yang dapat ini. Biasanya dapat hadiah itu bisa sombong, yang tidak dapat hadiah itu bisa down. Maka tugas kita di sini ada balancing untuk jadi seimbang gitu. Si anak yang di bawah bisa ke atas, si anak yang di atas bisa ke bawah. Nah, seperti itu. Dihukum oleh penghargaan itu hati-hati, mungkin kita punya caranya seperti itu. Ya Bu. Hukuman itu sama penghargaan itu nilainya sama Bu ternyata. Jadi awalnya kita mendapatkan penghargaan gitu ya. Oh, kita mendapatkan reward nih, bangga gitu. Itu bangga dengan apa yang kita dapatkan. Tapi ternyata penghargaan itu kadang menjadi racun untuk diri kita. Karena kita sering dipuji, aduh pinter, gelis, getol, misalkan gitu. Jadi menganggap yang lain itu lemah. Dan itu akan menjadi racun untuk diri sendiri, munculnya sebuah kesombongan. Makanya dari itu ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, kata Pak Heri tadi, diberikan sebuah penguatan bahwa penghargaan ini bukan untuk menghargai apa yang kamu capai, tapi proses yang telah kamu lakukan. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini, coba ya Bu, dijawab ya, nanti dikirim. Di sini Bu ada tanda pertanyaannya. Oh, ini Ibu dibuka grup WA-nya, ada masuk di grup WA. Di grup WA nanti Pak Heri ngirim Padlet ya. Ngirim Padlet pernyataannya tadi ke grup aja ya itu. Oke. Nah, langsung diklik aja itu di grup. Silakan login, ada ya. Di link ada itu yang gak masuk grup boleh di-share. Login bisa ke grup linknya. yang virtual. Yang virtual boleh ikut misi ya. Ada tentang hukuman atau konsekuensi. Beda lah hukuman
konsekuensi. Di sana ada beberapa pernyataan tentang apakah itu hukuman ataukah itu sebuah konsekuensi. Coba. Tangannya. Nyuruh anak nyatat 100 kali di dalam buku dengan saya tidak akan terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Silahkan udah dijawab. Kas buka Paderna, Lina. Oke, bisa dibantu. Kalau misalkan ada hambatan ya dibantu. Di komentar saja. Boleh. Iya, nomor 1 dulu. Oh, nanti semuanya aja dulu dari 1 sampai 7 kalau nggak salah. 1 sampai 7 aja langsung dijawab. Cek. Untuk teman-teman yang di Google Meet, boleh diklik linknya. Iya, di kolom chat ya udah di sana. Untuk teman-teman yang ada di virtual, boleh silahkan ikuti kuisnya. Di kolom chat sudah dikirim link PDF-nya. Sudah mencoba diisi Bu Bapak, Mas Diasa? Pertanyaannya tadi di Oke. Dan beberapa ada yang mengisi. Dan 3 ya, 3 orang yang udah share jawaban. Atau boleh di grup WA itu boleh. Mana? Di grup Di WA. grup WA juga boleh, chat di grup WA boleh, di pendek boleh. Berapa pertanyaannya ada nggak? Dan apakah cuma kasus pertanyaannya ya? Terus itu pertanyaannya ya. Ya, siap. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, apa hukuman atau konsekuensi? Dan 1 sampai 7 sudah dijawab semuanya? Belum. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ibu Bapak tinggal nentuin pernyataan ini apakah masuknya ke sebuah hukuman atau konsekuensi. Nanti kita bahas bersama jawabannya itu seperti apa. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini ada tipe sedikit kurang dimasukkan karena tidak mengenakan sepatu hitam. Biasanya ini di SMA atau SMP ya, kalau yang sepatunya bukan hitam dicopot seharian dilepas. Kemudian di sini ada lari mengelilingi basket, hampir sama dengan yang pertanyaan kedua, namun beda konteks. Yang di sini mah untuk pelajaran PJOK, kalau yang sini mah karena terlambat hadir di sekolah, tentunya beda. Sudah dijawab semuanya? Bapak yang ada saja.
Setuju? Ya, yang ada saja. Next kita buka jawabannya ya. Yang pertama tadi kita cek. Tadi udah betul nggak apa yang Bapak Ibu ini? Jawabannya tadi ada yang jawab hukuman nomor 1 sampai 3. Ada konsekuensi hukuman. Langsung cek jawaban ke itu aja Pak, ke slide aja. Nah ini ternyata ini jawabannya Ibu. Kesani sudah dengan jawabannya. Nomor 1 hukuman. Jadi ketika kita nyuruh anak yang terlambat suruh nulis 100 kali di buku, itu merupakan sebuah hukuman. Cukup menjawab hukuman. Menjawab hukuman sih. Siapa yang pernah begitu? Iya, yang pernah begitu apalagi yang siswa begitu sering ya. Habis sering. Lari mengeliling ini, lapangan basket, hukuman juga ya nomor 2. Nomor 3 hukuman juga ya Pak ya? Iya. Nomor 4 konsekuensi. Nomor 5 konsekuensi. Nomor 6 hukuman, nomor 7 konsekuensi. Berdasarkan pernyataan ini, Ibu sama Bapak bisa menyimpulkan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Angkat tangan siapa yang bisa jadi dengan menjawab pernyataan ini kan, Ibu sama Bapak bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Hukuman biasanya gimana? Jika hukuman apa? Hukuman sesuatu yang diatur dan dijadikan bahan acuan di suatu kalau sekolah. Kalau konsekuensi itu berkenaan dengan kegiatan atau perlakuan siswa yang berkesinambungan gitu, yang dan ada sebab akibat. Oke, nah jadi hampir sama ya antara hukuman dan konsekuensi. Anak mendapatkan hukuman, anak mendapatkan konsekuensi. Nah ketika di sini lihat aja poin yang 2 dan poin yang 7 hampir sama konteksnya disuruh lari, tapi ternyata yang kedua itu maksudnya hukuman, yang ketiga itu maksudnya konsekuensi. Jadi hukuman itu ketika kita mendapatkan hukuman atau anak mendapat hukuman, ada rasa tidak enak, ada rasa sakit hati dan terpaksa. Tapi kalau konsekuensi itu lebih kita tahu apa sebab dari apa yang kita lakukan. Konsekuensi itu anak melakukan menjalankan apa yang disuruh itu atas kesadarannya. Jadi menyadari kesalahan yang dilakukannya, maka akanlah timbul sebuah konsekuensi. Berbeda dengan hukuman. Kita paham ya, hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Jadi konsekuensi itu tepatnya tidak terpaksa, tapi kalau hukuman sifatnya memaksa. Mau tidak mau anak harus lari. Tapi kalau di pelajaran PJOK, karena ini pelajaran PJOK, olahraga jadi anak disuruh lari ya tidak apa-apa karena mereka merasa itu konsekuensinya gitu di pelajaran PJOK begitu. Hukuman dan konsekuensi atau saling berbeda. Nah sekarang ada beberapa irisan lingkaran. Jadi ada beberapa irisan lingkaran di tengah dulu tidak kita sambungkan mungkinnya. Yang tadi itu ketika ada hukuman dan konsekuensi itu lahir dari sebetulnya ada peraturan kelas. Kalau dulu kan peraturan kita buat di kelas itu ada peraturan jangan mencontek, kalau mencontek nulis 10 jajar misalkan. Itu ada di peraturan kelas zaman dulu, zaman Nabi Bukesan misalkan apalagi ya peraturan nuntun beberes dia di pojok angkat kaki angkat telinga gitu ya. Itu peraturan kelas zaman dulu. Maka di sini
dibalut sekarang dengan yang namanya keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Nanti di keyakinan kelas itu ada konsekuensi. Seperti contoh begini, saya membuat peraturan kelas, saya pernah buat peraturan kelas, contohnya ini mungkin, maka balik dibuang Pak Bu. Oh ya, saya membuat peraturan kelas itu seperti peraturan yang dibuat oleh semua warga kelas, termasuk gurunya dan juga siswanya. Disepakati kalau peraturannya apa, konsekuensinya apa. Contoh Bu, ini kayak ini mau kita curhat dulu mungkin ya. Masuk jam 7.30 sudah ada di kelas. Pun saya juga beberapa kali sering tidak melakukan itu. Ya kan? Saya sendiri sering melakukan itu. Maka, di sana dibuat peraturan tidak siswa kalau telat akan di apa gitu. Tapi sekarang dibuatnya gini. Siswa dan guru jika datang terlambat maka titik-titik konsekuensinya yang kita buat. Maka itu ada nilai keadilan gitu ya, mengajarkan kepada mereka. Tapi Bu memang dulu kayaknya tak capek sakit itu. Tapi mudah-mudahan ya, ya peraturan bukan untuk siswa buat kita juga gitu. Misalkan seperti itu salah satu contohnya. Jadi si anak itu diberikan pilihan, kalau saya melanggar apa, maka konsekuensinya apa. Di sana akan muncul nanti, oh iya ya, kalau saya begini, nanti akan begini. Sadaran mulai muncul tuh. Terus tidak akan memaksa mereka, karena sahan dan mau peraturan dari nawi sahan coba. Kita semua berarti kalian bertanggung jawab atas apa peraturan yang sudah dibuat. Buat seperti itu disimpan di dinding, terus ditandatangan sama guru dan anak semua. Jadi itu legal. Jadi itu bisa kita buktikan. Kamu nyontek ya? Itu apa peraturannya? Sudah ditandatangani, tahu konsekuensinya, maka secara sadar tidak sadar mereka itu akan intrinsipnya muncul. Oh iya ya, saya akan berarti saya melakukan kesalahan, ini konsekuensi saya. Dan mau dendam ke guru yang mau, karena itu saya yang buat dan saya yang menyepakati itu. Dari sini Bu, dari keyakinan kelas, maka upah yang biasa diterapkan di sekolah masing-masing tidak lagi ada peraturan kelas, tapi ganti dengan keyakinan kelas. Guru dan murid apa dan apa, begitu. Kemudian setelah keyakinan kelas ini, kelas 2, 1, 2 sampai 6 sudah buat keyakinan kelasnya, maka akan terciptakan sebuah lingkungan yang positif di sekolah kita. Karena sudah berangkat dari kelas ini dengan positif gitu ya, maka lingkungan pun akan positif. Mereka akan tahu peraturannya. Setelah tahu lingkungan ini positif, maka akan muncul yang namanya budaya positif. Sesuatu kebiasaan yang positif itu akan muncul menjadi sebuah budaya positif. Dan inilah yang diharapkan bisa dilakukan oleh pendidik-pendidik di kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan bisa menciptakan sesuatu yang positif di sekolahnya masing-masing. Kemudian sudah kita satu contoh saja ya Bu ya. Itu satu contoh saja. Peraturan di sana selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau misalnya keyakinan kelasnya adalah misalkan siswa dan murid selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Di sana ada nilainya. Nilainya adalah belajar tanggung. Nanti konsekuensinya bisa kita buat, bisa kita sepakati dengan anak. Lamun betul anu mengembalikan buku ke tempatnya, maka pada di rumah aku misalkan bisa. Itu ya kurang lebihnya Bu. Ya, maka bisa belajar. Di sini ada kegagalan identitas gagal. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini negatif, contohnya di kelas penerapannya kita mungkin ke anak akan bukan mobil takdir. Jadi kalau suara itu tinggi bagitanya jantung wiwara tetapi kumahnya contoh dari hukuman kamu harus berdiri di depan kelas gitu ya dengan
Ya sampai itu aja. Yang terakhir, mungkin kita harus menerapkan dari restitusi ya Bu ya. Kalau restitusi itu positif, jadi kita akan membentuk karakter anak itu kembali ke karakter yang kuat gitu. Jadi anak akan berbuat baik dan memahami apa yang sudah mereka lakukan itu salah, dan mereka akan kembali ke karakter yang baik begitu. Ya, jadi tadi itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan tingkatan paling tinggi itu ada restitusi. Sebetulnya ketiga-tiganya itu tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tapi hukuman tadi maksudnya identitas yang gagal. Kenapa gagal? Ketika anak diberi hukuman, saya saja dulu saya waktu SMP pernah dilempar guru matematika pakai penghapus bor yang warna putih. Sampai sekarang ingat, Kadio dibudakkan guru matematika gara-gara makan kuaci di kelas. Pernah. Sampai sekarang ingat, tapi kan ingatnya teh hal yang jelek. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi akan menghasilkan yang netral. Karena anak menyadari kesalahannya, melakukan akibat dari kesalahannya, menjalankan aturannya. Kemudian kalau restitusi, nah restitusi di sini sifatnya itu akan positif karena pertama anak melakukan kesalahan, kita tanya keyakinan anak itu terhadap hal tersebut seperti apa. Anak mampu menentukan solusi dari masalah yang dia buat, kemudian bisa kembali ke komunitasnya dengan baik, dengan pribadi yang lebih baik. Jadi tahu ketika melakukan A terjadi B, oh berarti saya harus melakukan C, seperti itu. Nah, kita Bu, ada 5 posisi kontrol nih, Ibu Bapak. Biar ramai, ayo. Ya, biasanya Ibu sarang Bapak sok jadi penghukum, sok jadi pembuat orang merasa bersalah, kayak yang puas gitu. Betul, nyari garis. Atau menjadi teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer, kira-kira di mana? Kita simulasi. Mau dijelaskan dulu atau? Sok boleh dijelaskan Pak. Kalau penghukum, mungkin ini keseringan saya sewaktu belum mempelajari ini. Ya, apa-apa kudu nurut gitu ya, itu hukum pokoknya. Kamu kalau tidak seperti ini, maka kamu akan saya begini, itu atau dikasih hukuman itu bisa secara verbal atau secara fisik, misalnya dengan kata-kata yang mengancam atau misalnya fisik dicuek atau di sini mungkin ini zaman dahulu dulu, ini adalah zaman dahulu menghukum. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah itu seperti ada sedih ya gitu. Aduh, ya kalau pelanggaran yang baik bertaruhnya kak ibu tetap sampai itu biasa nama. Atau lamun kalian gak yang baik atau PR dikerjakan, atau dikerjakan dengan karena karunya bukan mau jadi bapak. Itu terus membuat rasa bersalah gitu ya. Terus berteman, ini mah kemungkinan biasanya di kelas atas atau di kelas-kelas SMA atau SLPP alias SMA gitu. Biasanya lebih bahasa-bahasa gaul mungkinnya punya lebih friendly kayak gimana contohnya, misalkan ada satu orang guru tapi dekat gitu sama siswa. Itu sebetulnya ada harus sedikit kehati-hatian karena nanti siswa akan berpikir bahwa dia itu bukan guru saya tapi lebih ke teman. Secara psikologis itu kan akan pindah dari guru terus pindah karena nyaman, nanti akan memposisikan kita itu sebagai temannya, maka akan muncullah posisi kita itu sebagai teman. Lanjut sebagai pemantau, berarti kita memantau segala gitu ya, dilihat caranya. Tetapi di sini adalah posisi yang sudah baik sebetulnya Bu ya di sini. Tetapi kita itu hanya kalau kamu melanggar ini peraturannya ini, kalau kamu melanggar ini peraturannya ini, gitu diperlihatkan selalu memperlihatkan hukuman. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Wah, ini kira-kira ada yang bisa menjelaskan Bu, nanti saja Bu ya. Nah, kira-kira Bu pertanyaannya, pernahkah secara jujur di mana posisi saya sekarang, gitu ya? Secara jujur, di mana posisi saya sekarang? Kalau saya mungkin boleh jujur sekarang, saya sudah berusaha mungkin ya, berusaha di posisi pemantau. Sudah berusaha di posisi pemantau. Kalau saya Putri sama, berusaha menjadi pemantau dan menjadi manajer. Berusaha, padahal aslinya penghukum. Kadang-kadang kita tarik lagi ke belakang. Bu Isa posisinya
Kalau saya dengan adanya pendidikan berpenggeraknya mulai mengontrol diri saya untuk berusaha menjadi pemantau dan team manager gitu. Tapi dengan menjadi teman juga kita akan berdekatan sama siswa gitu, akan ada mereka ke kita sayang gitu, saling menyayangi. Kalau kita ini aja ya. Terus kalau Ibu Bulan posisinya kira-kira kalau Ibu Gina aku udah pasti. kalau Bu Epi Mungkin saya termasuk dari beberapa. iya, oh ada beberapa juga ya. Kalau Pak Ginggir mungkin masih Bukti. Penghukum masih penghukum ya. Hampir rata masih penghukum. Bapak dulu Pak, Bapak kita di mana? Upamanya Abimah berusaha untuk jadi teman, pemantau, dan manajer. Tadi yang saya menarik dari pemaparan Pak Heri tentang teman, memang upami di tingkat SMP ke atas SMA, memang kita sebagai pengajar harus ada batasan ya. Tapi untuk di SD, untuk di tingkat SD, kalau menurut saya dan pengalaman saya selama ini, justru si anak itu akan lebih nyaman dan akan lebih fokus terhadap sesuatu yang kita berikan itu, kitanya adalah memposisikan diri sebagai teman mereka. Karena kalau si anak kan background di keluarganya beda gitu. Karena kalau lihat orang asing atau apa, kita terhadap mereka itu kan. Jadi saya sendiri di sekolah selama ini memposisikan diri sebagai teman mereka. Karena saya berprinsip bahwa anak-anak itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang nakal, tidak ada yang kumaha gitu ya. Tapi saya melihatnya bahwa itulah masa anak-anak yang lebih aktif, yang lebih kreatif seperti itu. Dan mungkin untuk pemantau dan manajer itu lebih pas. Jadi memang bisa diterapkan di sekolah dasar juga. Jadi lebih pas itu di SMP, SMA. Itu mungkin kalau menurut penilaian saya dan yang saya rasakan di sekolah selama ini. Saya jarang menghukum anak gitu kan. Saya jarang berkata. Dan kalau dikaitkan dengan kedisiplinan tadi yang pemaparan pertama, mungkin kalau anak disuruh anu, anak cuma satu kali menurut. Tapi kalau kita memposisikan sebagai teman, kita memberikan contoh. Kalau buku pelajaran dari rak buku atau dari lemari dibagikan di bawah. Kadang-kadang ada yang disuruh lewat. Tapi kita memposisikan sebagai teman, memberikan contoh. Kita bawa bukunya, kembalikan lagi dan anak mengikuti seperti itu. Dan yang anak lebih suka mencontoh itu daripada yang diperintahkan. Ya betul sekali. Terima kasih. Ya, aku izin mengomentari Bu, boleh? Kita saling share. Kata Bapak betul tadi, kalau di SD itu cocoknya sebagai teman. Nah Pak, sekarang saya dulu ya. Kali ini seru loh. SD itu kan biasanya dibagi tiga level, mungkin 3 level 2, kemudian kelas atas sama kelas bawah. Saya kelas bawah sudah lumayan lama, kelas atas juga lumayan, gitu ya. Ternyata apa? Kalau misalkan di kelas atas itu saya posisikan sebagai teman, tapi tidak ada batasan misalnya, karena di sana sudah ada yang namanya masa pubertas. Apalagi perempuan itu lebih cepat ketika saya lebih dekat, dan ini ada sebetulnya ya, ada hal-hal yang ditakutkan bisa muncul gitu. Tuh. Ada saya tahu sendiri ya mungkinnya. Jadi memang untuk kelas atas itu agak sedikit hati-hati, apalagi kan perempuan. Kalau gurunya laki-laki itu ada betul. Itu ada penilaian yang berbeda karena mereka sudah muncul namanya pubertasnya. Kita kan ada pelajaran di kelas 6 ya, pubertas sudah mulai. Maka dari perasaan yang mereka juga sudah muncul hal-hal yang berbeda ya. Nah gitu. Kalau untuk kelas bawah, physical touch yang itu justru dibutuhkan kayak seperti Usah. Iya, usah. Kalau kelas 1, kelas 2 kan ya, sok biasa tidak namun. Nah, gitu. Tapi kalau apa
istri, ya udah bahaya. Terus ada tadi kata Bapak, kalau peraturan itu sekali dilakukan, ya kayak itu. Nah, kalau anak itu ternyata perlu repetition, pengulangan secara berulang-ulang. Bukan SMA diamukan dari teras itu soal Bapak tadi dicontohkan. Karena sebagai perintah adalah dengan mencontohkan. Nah, nanti itu bakal muncul secara sendirinya Bu. Hanya guru orang kayak gitu, masa orang itu gitu. Namun kalau Bapak harus nanya, next Bu ya. Oh, udah tadi restitusi. Next aja. Ya. Sambil dilalu, Bapak Ibu. Bu, sekarang beri ini tadi harusnya dari mulai di rumah, ternyata di akhir itu yang balik lagi yang paling ideal itu posisi kontrol itu ternyata kita bisa memposisikan sebagai manajer. Terus di sini kalau sebagai manajer maka kita bisa menerapkan restitusi. Restitusi itu seperti memberikan solusi, mungkinnya tidak fokus ke masalah. Jadi si anaknya punya solusinya. Biar gak jenuh ya, kita simulasi saja ya. Kita simulasi. Boleh ya? Kita simulasi nih. Ibu bapak siapa yang mau jadi siswa? Coba, boleh Bu Isya di sini ada siswa. Ibu bapak siapa yang jadi siswa? Siswanya di sini ada dua. Siapa yang mau jadi siswa? So, Ibu, ya. So, ada deh, kami jadi siswa. Kan ada siswa. Gurunya Bu Agi. Bu itu sebagai siswa. Oh, ini ada Bu Isya sebagai siswa ya. Nanti bapak sebagai guru, kalau dengan tindakan siswa yang seperti ini, kira-kira akan seperti apa? Dicontohkan dengan Pak Heri. Saya jadi. Kalau Pak Heri jadi guru, misalkan gitu. Kasusnya mungkin saya ya. Saya yang menerapkan restitusi atau gimana? Oke, ini aja. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu menangani kasus seperti ini? Dan saya menangani kasus seperti ini, jadi ada dua. Iya, ada dua. Mungkin Pak Heri punya sudah memulai restitusi ya. Iya. Kasusnya mungkin nanti Pak Heri yang sudah mempelajari restitusi, menerapkan restitusi. Bapak Ibu yang baru mempelajari restitusi, menerapkan restitusi ke siswa sesuai dengan Bapak Ibu biasa seperti ini. Apa yang dilakukan pada kasus seperti ini ya? Lama yang muda karena melakukan kesalahan. Iya, misalkan Ibu, misalkan ini adalah Bu Isya adalah seorang siswa SD misalkan. Bu Isya siswa SD kelas 5 yang melanggar keyakinan kelas dengan ia datang ke sekolah terlambat. Bu Isya datang ke sekolah terlambat. Kira-kira apa yang akan Ibu Bapak lakukan terhadap Bu Isya? Silakan. Yang mau menjadi guru, coba. Atau boleh satu orang silakan. Boleh. Bu Agi, kamu ke depan aja. Bu Agi ke depan, Bu Agi. Coba ya, Bu. Coba ya. Pak kamu kan ngobrol ke siswa ya. Nah ini misalkan meja gurunya ya. Ini siswanya. Ini siswanya. Simulasinya. Iya. Kalau siswa ini terlambat. Bebas gimana? Yang biasa Mbak dilakukan di sekolah seperti apa? Boleh. Cari boleh. Kalau di sekolah saya, kalau yang kesiangan, jujur ada kesiangan lagi. Jadi ditanya dulu alasannya. Adek kenapa? Berangkatnya kesiangan? Saya jauh, saya itu 3 kilo harus jalan kaki itu dari sana. 3 kilo kan misalnya bapak jauh-jauh itu. Jadi saya itu terlambat menyusuri sungai gitu. Jadi gimana ya Pak kalau saya sungai sampai berhenti dulu di pinggir. Jadi kesiangan deh gitu Pak tiap harinya Bu. Mohon maaf ya Bu. Kak besok ya kalau berangkat itu harus lebih pagi lagi. Soalnya kan teman-teman sudah belajar tuh, jadi ketinggalan, gak ikut tadi ubur paginya. Jadi diusahakan kalau besok harus lebih pagi lagi.
kalau misalnya tadi bangunnya jam 5, nah besoknya jam 4 bangunnya ya, persiapkan jalan kakinya. Tapi seperti itu jangan mesti telat gimana? Ada yang terdekat nggak teman-temannya? Nah, apalagi kalau yang dekat. Nih, ini ada guru Fadil. Bahkan berangkatnya biar dia takut di jalan. Ya, kita sama guru Fadil juga jauh. Ya, harus bareng. Jadi intinya kamu itu tidurnya harus lebih awal, jangan banyak nonton TV ya. Sudah mengerjakan PR, harus apa namanya? Langsung istirahat biar tangannya nggak kesiangan. Setuju teman-teman? Setuju ya. Nah, kalau hari ini kita makan ya ada isi kesiangan. Kalau besoknya lagi jangan diulangi lagi ya. Ini bukan buat Desi saja, tapi buat semua teman-teman dan juga ibu nggak boleh kesiangan. Terima kasih bos. Jadi licinnya ya memang ya. Tapi itu kan segitiga restitusi itu udah Iya, nggak perlu dicontoh lagi licin ya makanya. Itu emang udah bagus. Cuman ada satu yang terlewat langsung diskusi. Tadi Waki udah betul. Nanya dulu ke siswanya kenapa alasannya. Terus nggak langsung dimarah-marah, langsung ada gue. Kenapa? Abi. Sebenarnya itu nggak tahu apa yang dialami anak di jalan. Mungkin saja membantu orang tuanya dulu, atau mungkin kalau di daerah saya, di SD saya ngasuh biasanya, ngasuh adiknya gitu. Nah ada satu yang itu udah restitusi, udah bagus sekali bahwa kita menerapkan seperti itu. Tapi satu yang terlewat tadi keyakinan kelas. Tanya ke siswanya, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas yang dibuat kita bersama? Mungkin nanti anaknya akan jawab, iya saya tahu bahwa kita tidak boleh kesiangan. Nah, tadi kamu sudah menyebutkan keyakinan kelas. Kamu yakin nggak dengan aturan tersebut, dengan keyakinan tersebut? Yakin Bu. Jadi solusinya itu sebaiknya tadi dari gurunya ya, solusinya itu sebaiknya dari siswanya. Agar keyakinan kelas itu dapat berjalan dengan baik, kedepannya kamu akan melakukan apa? Gitu. Ke siswanya ditanyakan seperti itu. Mungkin siswanya yang berpikir supaya tidak kesiangan lagi akan seperti apa. Gitu. Jadi yang dilakukan Bang itu sudah betul, cuma nanti boleh ditambahkan ada di sini segitiga restitusi. Diawali dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian di sini ada menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Oh iya. Saya apresiasi dulu ya buat Waki. Kalau pengalaman itu Keren. betul ya. The best teacher itu betul ya Bu ya. Waki mungkin Bu baru pertama mendengar restitusi atau sudah? Jujur. Sudah mempelajari mungkin sebelumnya? Belum. Harus berpisah ya. Berpisah Itu luar biasa ya. Sudah ada Waki udah punya self disiplin gitu. Iya, pengalaman Bu itu sebetulnya. Tapi mungkin kalau boleh ditambahkan, ketika kita ada anak yang melakukan kesalahan, jangan menegur di depan banyak siswa. Buatlah situasi dulu yang nyaman buat mereka di sini untuk menstabilkan identitasnya dulu. Dipanggil dulu misalkan di depan yang lebih pribadi gitu ya. Dikasih seperti lagi mas tadi seperti begitu udah bahasanya tuh luar biasanya bagus sekali. Itu bahasa institusi sudah masuk semua Bu. Mungkin dari saya sudah cukup tadi Bu udah mencerminkan kalau Waki sudah melakukan segitiga institusi ketika ada seorang siswa yang melanggar keyakinan kelasnya. Tapi Pak paling sulitnya kelas bawah. Yang kesiangan itu sudah di depan kelas nih, tapi kesiangan udah ada guru, udah teman-temannya, udah pada belajar, tapi pulang dari gitu karena malu, kesiangan. Iya. Nah, susah deh buat kelas bawah itu terutama. Ya karena itu berkaitan dengan adanya aturan. Makanya langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa. Jadi keyakinan kelas itu dilakukan bersama. Jadi saran siswa ada aturan lawan sekolah dibuat tulis tanda tangan. Biasanya anak saya nangis izin guru, izin gue rencananya ya izin. Malu biasanya kelas itu seperti itu. Nangis di gerbang padahal
POP baris dalam mereka sekali. Ya. Nah itu kembali lagi langkah pertama membuat keyakinan kelas dulu di sekolah. Kalau kita sudah punya keyakinan kelas yang kita yakini, yang kita pahami, sehingga anak mau menjalankannya, maka akan kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Gitu. Nah, segitiga restitusi ini, ya, jadi segitiga restitusi dari mulai menstabilkan identitas, kemudian yang ini nih, validasi kebutuhan. Jadi apa yang anak inginkan? Misalkan, nah tadi kesiangan, kenapa tadi kesiangan? Misalkan besoknya ya, maksudnya ceritanya anaknya besoknya masuknya. Tadi kesiangan itu kenapa kemarin nggak mau masuk kelas? Padahal ibu nggak akan marah, gitu kan? Teman-teman tuh nggak akan mempermalukan kamu gitu. Jadi dikasih penguatan kepada anak. Nanti akan ada kembali lagi ke keyakinan kelas yang pernah dibuat. Gitu. Jadi mulai segitiga restitusi mah seperti ini. Iya. Bu, saya penasarannya kalau di kelas kecil itu pada mungkin aja untuk menerapkan keyakinan kelas untuk mengertikan mereka gitu ya akan sedikit sulit. Gimana kalau kita misalkan ada kelas bawah, kira-kira ibu-ibu guru, bapak guru melakukan di kelas masing-masing seperti apa? Misalnya ya, pengen tahu pengalamannya. Kalau penasaran mungkin kan ada begitu. Mungkin kelas atas atau kelas bawah? Kelas bawah. Ada lagi kelas bawah, kira-kira kita mau lah menerapkan supaya si anak peraturan mungkinnya keyakinan misalkan bukan semua supaya anaknya nggak nangis, nggak merasa sedih gitu kalau terlambat pun kan anak kelas satu kan jarang tinggalan gini nangisnya. Gimana sama Baby? Memang lumayan cukup susah ya Pak. Iya. Bu, ketika kita memberikan penerapan atau keyakinan itu teh kalah raing atau Bu Abimah, Ibu Abimah. Jadi susah kalau kita menerapkan supaya untuk masihan keyakinan rasa daerah kayak Bu raing lah gitu. Jadi Bu Abimah Bu itu mau bukan nama ST lumayan. Ya ternyata memang yang mengajar di kelas saya itu sebetulnya saya suka mengacungi jempol karena saya sendiri seumur saya menjadi guru gak pernah saya megang di kelas satu. Pasti kelas tidak salah karena salah kali Pak Waka saya punya ya alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan teh suasana seperti itu dulu dari dia sampai itu Pak sedikit pun tidak ada maksud menghubungi ibu bapak yang bilang Pak Abi udah ngajarkan mau jadi pabrik maupun paralel saya insya Allah mudah-mudahan yang kita sampaikan ini yang kita sudah pelajari bermanfaat Bu, biasa diimplementasikan di kelas masing-masing. Di kelas masing-masing biasa dilaksanakan. Sesi pertanyaan. Ya, yang teruskan tadi Pak Abi pas maros, yang teruskan dari bebas ya, kita musyawarah di sini. Tapi kalau ada yang dengan guru kan mudah-mudahan jadi mentaatan kan terus gini. Kalau misalkan kita bilang salam guru menggerak, misalkan salam guru menggerak, jawabannya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Siapa? Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Siapa? Tapi justru sebagai kesimpulan yang ini kita kelewat nih. Oh iya, yang kelewat. Nah ini dari budaya positif semuanya itu ternyata pada akhirnya kita itu membuat sebuah dunia berkualitas. Umpama bicara ibu Abi atau SD nya sampai sekarang ibu nami guru Abi SD teh ibu Nunu kumargi sabar bager masihat permen masuk nyanyi itu adalah ingatan-ingatan dunia berkualitas Abi untuk sosok guru yang masih teringat. Harapannya dari budaya positif ini adalah kita semua diingat oleh murid dan peserta didik kita itu adalah sosok guru yang positif, yang demikian. Oh, bahala mami, teh ulan kayak begini, oh pasti aja begini, gitu ya. Dengan segala kebaikannya. Karena ada guru yang kayak gini, bahala mami si bapak dia kan, dicoba di apa gitu. Nah itu. Mudah-mudahan harapan saya pribadi mungkinnya ketika sudah menyampaikan ini tuntas kewajiban dan tugas saya, terus ibu-ibu bisa menerapkannya di sekolah dan kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan kita berada di dunia berkualitas untuk
peserta didik kita. Jadi kita bisa memilih apakah ingin menjadi guru yang memberikan kesan baik ataukah menjadi guru yang menjadi kesan kurang baik itu dari anak tadi. Jadi Pak Heri sudah memiliki dunia berkualitasnya dengan guru. Nah, anak didik kita juga ingin punya dunia berkualitas apa dengan kita? Tidak hanya untuk anak didik kita di rumah, anak kita pun sama, berikanlah dunia berkualitas mereka oleh kita. Itu dari oleh orang lain mah gak mungkin, sulit rasanya. Jadi oleh diri kita sendiri, begitu pun dengan anak didik kita di kelas. Jangan mengandalkan anak mendapatkan pengalaman berharga dari orang lain, tapi berilah pengalaman berharga dari diri kita, gitu ya. Bisa ada tambahan sebelum kita? Oke, Ibu Bapak menawi ada pertanyaan, bari komentar, langsung bari ngobrol, bari diskusi. Mangga, ya. Sebelum kita main kuisis ya. Ada kuisis, nanti di klik-kliknya. Jadi jangan anak-anak aja yang kerjain kuisis ya. Ya kita main dulu. Kita main ya. Saya ini dulu biar semangat ya. Ada nggak pertanyaan? Gak ada kayaknya. Dan semangat terus loh Bapak Ibu guru. Cekap. Iya. Fashion, Mangga. Salam guru bergerak, bergerakan. Apa? Yes. Salam guru bergerak misalnya. Salam guru bergerak, menggerakkan, gitu ya. Siap. Satu, salam guru bergerak, menggerakkan. Jadi ibu kita disamakan gitu ya. Harus tergerak tema membuat kebaikan, kemudian bergerak melakukan kebaikan, maka semuanya akan tergerak melakukan kebaikan. Ya, terima kasih Ibu. Mangga langsung dengan kuisis dibuka WhatsApp-nya. Ada lagi yang diberikan Pak Heri. Ada cepat males mangga. Ada segitu Bu, ada ada kecil dari kita. Iya, ada. Ya, saya disebutkan di rumahnya isiin yang kenang-kenangan. Kalau kuisis. Iya. Aku Terena, tapi aku apa? Terena dari atas. Banyak Dari atasnya ya. Ini kodenya. Kodenya udah ada. Untuk yang online di virtual Zoom boleh ikutan, maka yang makin gitu kan. Coba 6760 langsung mulai. Oke, silakan diisi, ada beberapa pertanyaan. Mangga. Oh, bukan di sana Mas. Terima kasih. Oke. Yang pesan Pak Ibu. Udah mulai di sana. Silakan kalau udah mulai silakan. Juga naik 5, 4, 3, 2, 1. Siap. Yuk, Pak Ibu. Mangga. Oh, Pak Heri. Lebih silakan. Udah. Siap kerja. Ayo, mangga ayo. Jangan dikerjakan ya. Mungkin yang online nanti ada. Jadi kita lihat yang tertinggi yang online soal yang offline. Yang online silakan diklik. Yang online mungkin nanti kita kasih apa? Kalau dikasih pulsa ya. Boleh. Kasih pulsa aja yang online. Lumayan buat yang online ada pulsa sedikit saja. Ya, ayo Desia. Ini Ibu Bapak bisa diterapkan di siswa ya, membuat puisi seperti ini. Sekarang itu asalkan kita mau, kita memiliki keinginan, insya Allah semua kesempatan terbuka lebar. Ayo. Let's see. Ini yang online ini di atas yang online itu. Yang online deh, tadi cepat yang online.
Siva. Ayo pulang, Bu Gentin. Pak Gentin. Pulang masih di posisi kedua nih, belum tergoyahkan ini. Kelas sama Siva. Ayo. Oke. Ya Bu Pri udah naik ke atas nih ya. Yang online udah sama yang offline, yang offline udah di atas. Bagus ya, offline alhamdulillah. Alhamdulillah ya, yang offline udah sama yang online. Tok tok tok. Nah, sana yang di sensor. Tok tok tok. Totalnya ada 10 soal ya. Nanti ini yang cepat juga dilihat nanti yang paling betul jawabannya ya Pak Heri. Ya, betul. 10 soal ya. Ya Bu Silvi sudah menyelesaikan 10 soal. Itu nomor 2 bulan. Nomor 2 Bu Bulan sudah menyelesaikan 8 soal. Oh ini yang favorit ya 6760. Sudah selesai 10 soal. Selesai semua ya Bang. Saya print. Bukri itu belum selesai Bukri. Yang lanjutkan. Oh ini jauh semua. Sudah selesai Bukri. Sudah semua ya yang komplek? Sudah isi semua? Ya bagus. Terima kasih, kita bisa lihat hasilnya ya. Lihat sini hasilnya, poinnya Pak. Gimana? Yang online juga masih ada tuh. Mau diselesaikan itu sudah Oh, selesai. Tapi ini udah ada yang nilai 100 ya. Udah ada yang nilai 100 dan cepat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak paminternya acara dengan acara terus selesai.
alhamdulillah lancar. Terus nanti jadi tanya pada itu Hatur nuhun karena asup imana tos ngarojo mainnya sudah memberikan motivasi disadari ataupun tidak kehadiran Bapak Ibu di sini adalah motivasi terbaik untuk kami meningkatkan diri yang lebih baik lagi. Ya Ibu Bapak, terima kasih buat Ibu Bapak dan teman-teman sekalian yang ada di online atau di offline. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya telah meluangkan waktu. Betul kata Ibu Sri, ini merupakan satu support atau yang luar biasa buat kami ya Bu ya. Ini luar biasa sekali kehadirannya. Tidak bisa kami balas dengan apapun, hanya ucapan terima kasih, hatur nuhun sagung-agungan gitu ya. Kita akhiri saja. Kita akhiri saja, alhamdulillahirabbil alamin ya, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelumnya nanti kita ditutup aja Ibu. Kita punya cai nya snack ayam snack apun karena kalau di online ditutup saja. Ya, untuk yang online, untuk teman-teman yang online, terima kasih sudah menghadiri acara yang kita agendakan, sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan ada tergerak untuk melakukan budaya positif ini di sekolahnya. Ya, silakan untuk link di gigitnya, di Google Meet-nya silakan boleh di call. Saya ucapkan terima kasih sama yang mau live silakan. Terima kasih hatur nuhun sadayana. Bapak Ibu di siapa tadi awalnya? Oh yang juaranya ini tadi siapa? Oh Bu Siva, maka Bu Siva bapaknya dia seperti kenang-kenangan. Maka di foto kemarin iPhone sebelumnya di sini minta misalkan di grup Teulah, di grup baru sudah ya. Mati ya, terus.